Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus kaulah Tuhan. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku lebih dari yang kupikirkan. Oh, sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus kaulah Tuhan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus kaulah Tuhan. Sebab itu kami yakin, hati kami percaya, Yesus Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mengerti segala pergumulan hidup kami. Engkau yang mengerti segala apa yang kami perlukan. Kami memerlukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, Engkau yang lebih tahu apa yang kami perlukan, Tuhan. Mungkin kami berpikir bahwa kami membutuhkan makan, minum, pakai. Kami membutuhkan pertolongan, kami membutuhkan dukungan dana, kami membutuhkan kesehatan, kami membutuhkan kekuatan. Tetapi Engkau yang lebih tahu mana yang paling penting, mana yang paling perlu di dalam kehidupan kami. Yang paling kami butuhkan adalah Yesus. Yang paling kami butuhkan adalah keselamatan. Yang paling kami butuhkan adalah supaya kami menang, dan barang siapa menang, Engkau akan memberikan kami, Tuhan, jalan kehidupan untuk menuju pada pohon kehidupan. Dan kami boleh memasuki pintu gerbang dan kami menerima hak penuh dalam kerajaan Allah. Bapa, apa yang kami pikirkan benar, Tuhan. Apa yang kami pikirkan kami butuh, seringkali itu bukan hal yang sesungguhnya. Tetapi Engkau yang paling tahu apa yang kami perlukan. Itu sebabnya ketika kami katakan, Bapa, kasihkan kami kesabaran, maka Engkau izinkan ada masalah di dalam kehidupan kami. Ketika kami perlukan Bapa, kami membutuhkan penyediaan daripada Tuhan. Engkau mengizinkan dalam hidup kami memiliki kekurangan supaya kami belajar apa itu berharap kepada penyediaan Tuhan. Ketika kami berkata, Bapa, kami butuh kesembuhan, maka Engkau izinkan kami mengalami sakit penyakit. Supaya dengan demikian kami boleh beroleh kepercayaan bahwa Engkau Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Bapa, ketika kami meminta sesuatu kepadamu, Engkau mengajarkan kami hal-hal yang kami perlukan. Bapa di surga, ajar kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Supaya dengan demikian kami belajar apa itu menantikan Tuhan. Sama seperti jemaat yang ada di Philadelphia. Ketika mereka menanti-nantikan Tuhan dengan tekun dan dengan setia. Dan ketika mereka setia mempercayai nubuatan firman Tuhan, maka jemaat Philadelphia ini disukai oleh Tuhan. Bapa, kami rindu, kami belajar kitab nubuatan dari Wahyu. Ajar kami menjadi mempelai-mempelai Kristus yang prepare, yang menantikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada Bapa yang sangat mengerti apa yang kita perlukan. Tapi tahukah saudara, cara Tuhan melihat dan membuat kita melihat apa yang Tuhan mau adalah cara yang luar biasa. Dan dia mengajarkan kita hal-hal yang kita perlukan, bukan hal-hal yang kita inginkan. Yang kita perlukan adalah kita bertumbuh. Yang kita perlukan adalah kita menang. Ketujuh jemaat, saudara, di Tiatira, Smyrna, Philadelphia, Laodikia, saudara, Tiatira, semua adalah jemaat-jemaat yang sudah tidak ada lagi di Asia Kecil. Tetapi nubuatan firman Tuhan katakan pada jemaat di Philadelphia, berbahagialah mereka yang menjaga dan percaya dengan perkataan kitab-kitab nubuatan. Saudara, segala sesuatu yang sudah diucapkan, segala sesuatu yang sudah difirmankan akan terjadi dan akan tergenapi. Berbahagialah mereka yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Makanya saudara, kita yang sedang menantikan kedatangan Tuhan, kita akan melihat hari demi hari perkataan nubuatan sementara digenapi. Dan barang siapa percaya, dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Nah saudara, kesusahan besar itu merupakan nubuatan yang sedang terjadi, akan terjadi, dan akan tergenapi. Dan bagaimana cara anak-anak Tuhan di dalam menanti-nantikan Tuhan supaya kita luput? Mari kita terus bertekun di dalam pengharapan akan anak Allah yang hidup.
Pagi hari ini saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, apakah masa kesusahan besar telah tiba? Masa kesusahan besar adalah masa di mana kita menanti-nantikan Tuhan. Dan di sana Tuhan izinkan ada kesulitan-kesulitan, tapi orang-orang yang berlindung kepadanya akan dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan, haleluya, amin. Apakah masa kesusahan besar telah tiba? Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang terluput. Jikalau masa kesusahan besar itu semakin memuncak, Tuhan kiranya memberkati kehidupan kita. Amin. Kita akan baca dari Wahyu 6, namun sebelumnya saudara, ada satu peristiwa yang kita harus sadari bersama, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, hari-hari di mana segala sesuatu sedang digenapi, dan sementara digenapi dengan sangat hebat, sangat luar biasa, dan sangat saudara, sangat tidak nyaman untuk kita alami. Baru-baru kemarin ada teman mengirimkan satu message di grup kami yang ada di grup rohani, bahwa pada hari-hari terakhir saudara, di bangsa-bangsa yang besar di Amerika, di Eropa, ada hal-hal yang sudah tidak, moralitas yang sudah tidak masuk akal saudara. Saudara bayangkan bahwa pemerintah yang ada di Eropa itu melakukan kebijakan-kebijakan. Saudara, ada sekitar 40-an negara-negara yang sudah menerima bagaimana perkawinan sejenis. Dan saudara, bagaimana perkawinan sejenis ini, itu sesuatu yang kita mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kompromi-kompromi terhadap keadaan-keadaan manusia di akhir zaman itu banyak sekali saudara. Apa yang sudah tercatat di Alkitab mulai digenapi. Di Eropa mereka mengizinkan perkawinan sejenis, dan juga mereka mengizinkan hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh Alkitab. Itu mengerikan sekali saudara. Bahkan manusia diizinkan berhubungan dengan hewan, itu didukung oleh undang-undang. Jadi saudara-saudara, sekarang perlakuan terhadap ketidakbenaran berlaku secara masif. Bagaimana orang ketika dia jatuh di dalam dosa, hubungan, seks, dan lain sebagainya. Itu ada undang-undang di negara-negara tertentu. Saya tidak bisa bacakan di sini, saudara. Tetapi mereka melegalisasikan hal-hal tersebut. Apakah masa kesusahan besar telah tiba? Ya, saudara. Masa kesusahan besar sudah tiba, dan kita akan menuju kepada puncaknya. Dan kita berdoa, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan telah terluput. Nah, saudara, bagaimana kita harus bersikap? Ya, tetap seperti jemaat di Philadelphia, menantikan Tuhan, percaya kepada nubuatan yang sudah ditulis dengan Alkitab, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, untuk sebetulnya itu tidak ditujukan bagi kita. Sebab bagi kita yang percaya, rancangan Tuhan adalah meluputkan kita dari kesusahan besar tersebut. Di Wahyu 4 hingga Wahyu yang ke-9, saya bacakan beberapa diantaranya, yaitu, nah di sini kita melihat bahwa anak domba membuka yang pertama dari ke-7 materai. Aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi burung mari. Jadi saudara, di Wahyu 6 ini ada 4 ekor kuda yang dilepaskan. Yang pertama kuda putih. Orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Nah saudara, ini ada penafsiran ini adalah Yesus. Tetapi dikatakan di kitab yang lain ada penunggang kuda yang menggunakan beberapa mahkota. Jadi di tafsiran yang lain di sini dikatakan ini adalah Yesus. Ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dikatakan yang lain juga tafsirannya ini adalah penyesatan. Nah saudara, mari kita jangan sembarangan menafsirkan. Izinkan Tuhan bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita, supaya dia sendiri yang menyatakan itu lewat kebenarannya. Karena segala sesuatu sedang digenapi, makanya tafsiran kita hanya sebuah alat untuk memahami. Tetapi kejadian yang sesungguhnya, Yesus Kristus akan memberikan kita pengertian yang sesungguhnya jika itu datang. Namun dalam pemahaman saya, jika ini dikatakan sebagai pemenang untuk merebut kemenangan, pasti ada karya Roh Kudus di dalam semuanya ini. Jadi Yesus Kristus sudah memberikan kemenangan. Tinggal bagaimana caranya agar kemenangan itu kita peroleh atau kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kitab Wahyu yang lain ada seorang penunggang kuda yang menggunakan beberapa mahkota. Artinya
Kemenangan ini adalah kemenangan yang awal, di mana Injil diberitakan dan Injil berkemenangan. Injil diberitakan dan Injil berkemenangan, tetapi bukan berarti Injil sudah disebarkan lalu kita sudah selesai. Masih ada kuda yang lain, kuda merah, kuda hijau, kuning, dan juga kuda hitam. Ini berbicara setelah kemenangan Injil yang sudah diberitakan, Injil yang sudah disebarkan. Saudara harus percaya. Kalau saudara tidak percaya, ada kuda-kuda lain, yaitu berbicara tentang wabah lainnya yang akan datang. Dan kalau kita tidak berpegang pada Injil, kalau kita tidak berpegang kepada kebenaran, maka saudara tidak akan luput. Majulah seekor kuda yang lain, ya. Ayat yang ketiga dulu, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, saya mendengar makhluk kedua berkata, mari, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di atasnya, di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar dan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Bapak Ibu sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waspadalah. Yesus telah menang, Injil telah disebarkan. Saudara harus berpegang kepada Injil. Tetapi nubuatan juga sudah dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak sedang menuju pada penggenapan. Kuda putih berbicara tentang Injil yang sudah disebarkan, Yesus telah menang. Tetapi kuda putih juga ditafsirkan, hati-hati dengan bahaya penyesatan jikalau ada yang mau menyamai Injil atau memberitakan Injil yang sebetulnya bukan Injil. Saudara harus berpegang kepada Injil yang benar. Ada 3 kuda lainnya, yaitu kuda merah padam, berbicara untuk mengambil damai sejahtera. Saudaraku, ada juga kuda hitam, berbicara tentang goncangan ekonomi. Ada juga kuda hijau kuning. Kalau di dalam bahasa Inggris itu pale horses, jadi kuda yang pucat. Itu berbicara tentang wabah sakit penyakit yang ada. Nah, kita lanjut di dalam Wahyu 6 ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat, ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya, bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dari pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara, ketika hari-hari itu, hari-hari yang sukar itu datang, raja-raja di bumi, pembesar serta perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, semua budak, orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung sambil berkata, jatuhlah menimpa kami, karena mereka takut kepada tangan Allah yang hidup. Hei, orang-orang ini adalah siapa? Orang-orang ini adalah penguasa-penguasa, raja-raja dan budak, orang-orang berkuasa. Kenapa mereka takut terhadap
Apa yang Tuhan izinkan terjadi? Mereka ingin bersembunyi terhadap murka anak domba itu. Saudara, orang-orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya terhadap kitab nubuatan, mereka yang hanya sekedar mendengar tapi tidak mempersiapkan, mereka akan terkejut dengan kejadian itu ketika dia datang. Ketika hari besar, hari kemurkaan itu tiba, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak menantikan Tuhan, mereka akan berkata, batu karang jatuhlah menimpa kami, karena mereka tidak mengerti tentang rancangan Tuhan. Makanya bahaya saudara kalau kita tidak masuk di dalam kumpulan orang yang menantikan Tuhan. Sebab orang yang percaya terhadap kitab nubuatan, mereka sudah peka dengan keadaan akhir zaman. Orang yang percaya terhadap kitab nubuatan, mereka menantikan Tuhan dan mereka masuk di dalam golongan-golongan orang-orang yang berdiri di dalam pihaknya Tuhan. Dan orang-orang yang melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, saudara, gempa bumi yang dahsyat terjadi, matahari menjadi hitam. Jadi saudara, step by step kehidupan untuk menuju pada kesusahan besar itu sedang berangsur-angsur terjadi. Saudara, saya pernah belajar tentang kitab Wahyu ini, lalu ada seorang pakar dari hamba Tuhan, pakar dari kitab Wahyu ini menjelaskan tentang titik-titik gempa. Bahkan beberapa ratus tahun sebelumnya, saudara, titik-titik gempa di seluruh dunia ini tuh sangat sedikit. Lalu BMKG di seluruh dunia ini mencatat tentang titik-titik gempa di tahun-tahun yang paling terakhir itu semakin banyak. Wah, takjub, terkejut. Ternyata titik-titik gempa itu, saudara, secara sporadis di seluruh dunia itu udah makin banyak. Saudara bayangkan, dia menampilkan petah dunia ya, saudara, petah dunia. Awalnya di tahun sekian, saya nggak begitu ingat juga, titik-titik gempanya ada di merah ini, 1 sekian, tek, tek, tek. Makin lama, titik gempanya makin tek, 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 gitu ya. Lalu di tahun berikutnya, tek, 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 tek. Saudara, di akhir zaman ini, di tahun 2020-an, saudara, titik gempanya tercatat, saudara, di berbagai belahan bumi di seluruh dunia terjadi titik gempa yang begitu dahsyat, begitu hebat. Dan saudara, kita menganggap bahwa itu sebuah kejadian alam yang terjadi berangsur-angsur, bahwa ini kejadian alam yang sering terjadi. Tidak tahu kau, saudara, bahwa mungkin di tempat saudara yang dulunya berpuluh-puluh tahun yang lalu tidak pernah terjadi gempa, sekarang mulai terjadi gempa. Titik-titik gempa itu mulai terjadi di mana? Tsunami terjadi di mana-mana. Itu berbagai cara Tuhan untuk berbicara, tetapi manusia tidak menyadarinya. Dan orang-orang yang tidak menyadarinya, ketika itu datang, dia kaget. Seperti raja-raja di bumi, penguasa-penguasa, budak-budak yang orang-orang berkuasa yang terkaget-kaget bahwa oh ternyata benar Alkitab yang mencatat itu benar terjadi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 dari tahun 2019 di luar negeri dan tahun 2020 sampai 2021, bahkan sampai dampaknya sampai tahun 2022, wabah kuda hijau itu, saudara, menggoncang seluruh. Nah, saudara, berbicara tentang materai keempat, materai pertama sampai materai keempat, bagaimana materai itu dibuka, ya, saudara, saya rangkum di sini. Anak domba itu membuka materai yang pertama dari ketujuh materai. Itu berbicara tentang kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Tafsirannya ada dua. Apakah ini adalah Yesus Kristus yang kemudian Injil diberitakan, atau karena ini seorang penunggang kuda putih yang diberikan hanya satu mahkota. Padahal kan di kitab Wahyu yang lain ketika Yesus Kristus mendapatkan mahkota itu banyak mahkota. Dialah pemenang yang sesungguhnya. Ini berbicara tentang dua tafsiran, ketika ini berbicara tentang Injil yang sudah disebarkan, ini berbicara tentang juga penyesat-penyesat di akhir zaman, yaitu di mana penyesat-penyesat di akhir zaman akan memberitakan penyesatan semakin sporadis di seluruh dunia, sehingga ada banyak orang yang sebetulnya harus diselamatkan, tetapi mereka menyimpang dan kemudian mereka tidak menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara, orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan di akhir zaman, mereka akan terkejut seperti penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang kita baca tadi di dalam Wahyu 6. Lalu kuda merah padam, berbicara tentang materai yang kedua, seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Nah, saudara, orang yang
makhluk yang kedua, ada penunggang kuda yang kedua mengambil damai sejahtera di atas bumi itu, saudara, benar-benar terjadi. Damai sejahtera dalam rumah tangga dicuri, damai sejahtera di dalam pelayanan dicuri, damai sejahtera di dalam pekerjaan dicuri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana-mana terjadi perseteruan, pertengkaran seperti yang tidak pernah ada sebelumnya. Saudara, hari-hari ini saya dengan suami saya dipercayakan untuk melayani jiwa-jiwa, banyak mengalami pelayanan jiwa-jiwa untuk konseling keluarga-keluarga muda. Dan kami melihat betapa gampangnya damai sejahtera di dalam kehidupan suami istri itu dicuri oleh perkara-perkara yang menurut pemahaman kami sepele. Makanya bahaya dari orang yang disesatkan. Ya, kuda putih ini berbicara tentang Injil, tetapi Injil yang disesatkan, Injil yang bukan benar-benar Injil. Karena saudara, di kitab yang lain dikatakan pemenang itu yaitu Yesus, dia memiliki beberapa mahkota, sedangkan ini hanya satu mahkota. Artinya Injil yang benar itu sedang disusupi dengan kebenaran, sehingga ada banyak orang yang tidak lagi menanti-nantikan Tuhan. Ada banyak orang yang sebenarnya disusupi pikirannya dengan daging. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah menyesatkan kamu dari kesetiaanmu kepada Kristus? Engkau yang sudah memulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Orang yang sudah percaya kepada Injil tetapi disesatkan oleh keinginan kedagingannya, Injil itu diplesetkan dengan interpretasinya sendiri. Makanya saudara, ketika kami melayani keluarga-keluarga Kristen, banyak orang-orang Kristen yang mengambil keputusan bercerai, mengambil keputusan dari dirinya sendiri, karena mereka basicnya tidak terhadap Injil. Tetapi basicnya mereka mempertahankan pernikahan karena rasa nyaman yang mereka cari, rasa nyaman yang palsu. Itulah penyesatan di dalam keluarga-keluarga. Makanya damai sejahtera itu sebenarnya saudara sedang dicuri. Di mana-mana damai sejahtera sedang diambil. Terjadi perpecahan di mana-mana. Terjadi bagaimana keluarga-keluarga dan rumah tangga sedang disesatkan, kemudian terjadi pertengkaran yang tidak berujung. Karena apa? Yang pertama, penyesatan terhadap Injil yang bukan Injil. Yang kedua, damai sejahtera itu dicuri, saudara. Kuda merah padam berbicara tentang kemarahan, kemurkaan, berbicara tentang emosi. Saudara, kalau anak-anak Tuhan, sekalipun engkau sudah menerima Injil, tapi engkau dikuasai emosi, engkau hidup di dalam daging. Galatia 19:20 dikatakan bahwa orang-orang yang perbuatan daging telah nyata, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, percekcokan. Saudara, bully itu termasuk di dalamnya adalah perkara-perkara kedagingan. Saudara, kalau saudara dikuasai kedagingan, saudara bukanlah orang yang menantikan Tuhan. Damai sejahtera diambil yang sesungguhnya, Tuhan katakan, hendaklah damai sejahtera memerintah di dalam hatimu, sebab untuk itulah engkau dipanggil. Itu untuk hidup dalam damai sejahtera. Kalau damai sejahtera kita diambil karena pertengkaran, percekcokan, karena kebawa perasaan, karena pengen mencari rasa nyaman dengan orang yang bukan suami, orang yang bukan istri kita, saudara sedang izinkan damai sejahtera itu dicuri. Dan saudara tidak masuk di dalam jemaat Philadelphia yang sedang menantikan Tuhan. Saudara tidak percaya kepada nubuatan. Mari saudara, ketika kita mau menerima Injil, kita percaya juga dengan nubuatan, saudara, kesusahan besar sedang terjadi. Kalau saudara tanya, apakah kesusahan besar sudah terjadi? Sedang terjadi. Di mana-mana penyesatan, di mana-mana damai sejahtera dicuri. Yang ketiga, kuda hitam. Materai yang ketiga itu kuda hitam. Orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan ada suara di tengah-tengah keempat makhluk. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Janganlah rusakkan minyak dan anggur. Saudara, kemahalan yang tiada taranya. Pajak PPN akan naik tahun ini 12%. Dari yang dulu 10%, naik di tahun 2021 kalau tidak salah menjadi 11%. Dan sekarang ini akan digenapkan menjadi 12%. Kenaikan pajak ini akan berdampak terhadap perekonomian, yaitu harga barang naik. Sekarang saudara kalau pergi, beras yang dulunya 8.000, 7.000 sudah naik menjadi 10.000, 11.000. Terakhir ketika kami belanja saudara, beras sudah mencapai 15.000 1 liter di negeri yang penuh dengan perkebunan, penuh dengan persawahan dan sebagainya. Di Indonesia yang dikenal sebagai negeri di mana pertaniannya sangat baik, ternyata harus mengimpor beras dari negara lain.
15.000 1 liter. Syukur kepada Tuhan saya tuh sekarang jarang makan nasi karena diet glukosa. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, secupak gandum, ya, secupak gandum sedinar. Sedinar saudara tahu itu upah sehari. Upah sehari kalau dia 150 atau 200 ribu, saudara bayangkan secupak gandum, makanan untuk 1 kali makan 1 hari itu 200 ribu, bayangkan. 3 cupak jelai sedinar. Tapi firman Tuhan katakan janganlah rusakkan minyak dan anggur. Jadi saudara, kalau saudara berpegang pada pengurapan, saudara berpegang kepada pengurapan dan kemudian sukacita daripada Tuhan, saudara tidak akan mengalami yang namanya kesusahan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, saudara, kuda putih itu berbicara tentang Injil yang disesatkan. Nah, saudara harus memegang Injil yang benar. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang kuda merah padam, saudara, dikatakan ini damai sejahtera diambil. Yang kedua, hendaklah damai sejahtera Kristus. Saudara, dikatakan damai sejahtera Kristus. Ada damai sejahtera yang lain? Oh, ada. Yaitu kalau rumah-rumah tangga, kenapa mulai terjadi kenyamanan dengan orang lain? Karena mereka pikir damai sejahtera itu ditentukan oleh perasaan. Saudara nonton film-film yang kebawa perasaan, saudara merasa nyaman, saudara merasa terhibur, itu sukacita yang palsu. Jadi yang pertama, jangan disesatkan oleh Injil, tapi Injil yang benar. Dan jemaat Philadelphia diingatkan bahwa percayalah kepada nubuatan-nubuatan dan nantikan Tuhan. Jadi saudara, perlu untuk kita mempelajari kebenaran yang benar. Yang kedua, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, supaya jangan diambil damai sejahtera daripadamu. Yang ketiga, saudara, secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar. Janganlah rusakkan minyak dan anggur. Jadi saudara, jangan rusak sukacitamu, jangan rusak pengurapan yang ada padamu, tetapi engkau sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan, supaya damai sejahteramu tidak dicuri, dan sukacita itu memberikan penghiburan yang sejati, dan pengurapan itu membungkus saudara. Saudara kalau mau keluar kemana-mana, katakan, tutup bungkus saya dengan darah Yesus. Tutup bungkus saya dengan perlindungan darah anak domba Allah, supaya jangan engkau dicuri. Keadaan ekonomi sangat goncang, saudara. 2019, 2020, 2021. COVID mengakibatkan penurunan omset yang begitu luar biasa. Saya pergi ke Surabaya di Pasar Atum Lama, saudara. Di tahun lalu saya melihat, wah, banyak sekali toko-toko tutup. Orang semua cenderung lari kepada penjualan online. Syukur kepada Tuhan mereka masih bisa jualan. Tetapi apa akibatnya? Dengan penjualan online seperti itu, ada banyak pendapatan pemerintah yang menurun, pajak-pajak juga menurun. Dan saudaraku yang diberkati, selain itu ketika pajak itu naik, maka ekonomi juga menurun. Jadi timbal balik semuanya itu, waduh, luar biasa saudara sekarang. Jadi timbangan neraca di tangan itu mengungkapkan bahwa keadaan ekonomi goncang. Keadaan ekonomi goncang. Syukur pertumbuhan ekonomi itu masih berkisar 5%, saudara. Tetapi saya mau katakan, ada banyak orang-orang yang sudah mengalami korban krisis ekonomi. Orang-orang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang tidak mendapat pekerjaan, dan orang-orang yang sekalipun bekerja, tapi nafkah hari-harinya tidak cukup. Saudara, keadaan goncangan ekonomi goncang, tetapi firman Tuhan mengingatkan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Tetap tinggal di dalam firman, tetap tinggal di dalam urapan, tetap tinggal di dalam sukacita yang memberikan penghiburan dan pengharapan. Kuda yang keempat, kuda hijau kuning. Kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, binatang-binatang buas yang di bumi itu berbicara juga seperti virus, bakteri, ya, buas kecil tapi menghanyutkan. Saudara jangan membayangkan binatang-binatang buas itu hanya ular, hanya singa, harimau. Saudara, binatang-binatang yang bisa mengakibatkan disease dan lain sebagainya, itu juga binatang buas. Saudara, COVID itu virus, saudara. Nah, saudara, orang membuat vaksinasi di mana-mana, dan kalau dikatakan 1/4 dari bumi dibunuh dengan apa? Pedang. Pedang itu berbicara peperangan. Ukraina tidak ada habis-habisnya berperang dengan Rusia. Palestina tidak ada habis-habisnya berperang dengan Israel. Dan masih banyak lagi negara-negara yang terlibat dengan perang saudara.
Nah saudara, bumi sedang seperempat di bumi sedang dibunuh dengan pedang, kelaparan, sampah, dan binatang buas, yaitu virus, covid, bakteri, penyakit. Saudara kalau pergi ke rumah sakit sekarang, itu pasien menumpuk. Jadi yang pertama, kuda putih berbicara tentang Injil, dan Injil ada yang disesatkan. Yang kedua berbicara tentang kemarahan emosional yang mencuri damai sejahtera. Kuda hitam berbicara tentang krisis ekonomi. Kuda hijau kuning berbicara tentang krisis kesehatan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang harus kita lakukan. Lari kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi ketika kita melihat bahwa kuda hijau kuning itu datang, saudara, merebut sakit penyakit di dalam kehidupan kita, maka saudara, yang saya mau katakan, carilah Tuhan, percayalah kepada Dia dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, maka Tuhan akan menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam Wahyu 7. Aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk rusak bumi dan laut. Katanya, jangan rusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah yang dimeteraikan itu 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Suku Ruben berapa, suku Yehuda berapa, itu ditulis di dalam pasal 7 ayat 5-8. Dan saudara, ini adalah generasi yang pertama yang diluputkan. Ketika kesusahan besar itu terjadi, kerusakan itu terjadi di bumi dan di laut, ada dua kelompok yang tidak dirusak. Yaitu yang pertama kelompok Israel, yang perawan, yang suci di hadapan Tuhan. 144.000 yang telah dimeteraikan. Ingat saudara, tanda kepemilikan itu meterai. Nah, tanda kepemilikan Tuhan kepada bangsa Israel itu mereka dimeteraikan. Dimeteraikan dengan darah domba. Tapi orang-orang percaya dimeteraikan dengan darah anak domba Allah. Jadi kelompok yang pertama adalah Israel yang diluputkan. Kelompok yang kedua di dalam ayat 9. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi saudara, suku, bangsa dan suku, kaum dan bahasa, artinya bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkuasa, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka bersyukur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. Dan dari antara orang-orang tua itu berkata kepadaku, siapakah yang mereka yang memegang jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ada amin, saudara? Jadi ketika kesusahan besar itu datang, ada dua kelompok umat Tuhan yang keluar dari kesusahan besar. Saudara, dua kelompok ini luput dari kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, apakah kesusahan besar sudah datang? Dia sudah terjadi dan sedang terjadi. Kapan puncaknya? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, firman Tuhan berkata, itu sudah terjadi. Karena lihat tanda-tanda zaman, itu sudah terjadi. Penyesatan sudah terjadi. Krisis ekonomi sudah terjadi, krisis kesehatan sudah terjadi, krisis damai sejahtera sudah terjadi, krisis kebenaran sudah terjadi, penyesatan di mana-mana. Saudara, bahkan Eropa itu sudah sangat tersesat, saudara. Dengan legitimasi mereka terhadap undang-undang yang salah, yang pro-LGBT, pro-seks bebas, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang menyuci dirinya dalam darah anak domba Allah,
menjadikan jubahnya putih dengan perbuatan-perbuatan baik. Mereka orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka akan berdiri di depan tata Allah dan melayani Dia siang malam. Amin. Memerintah bersama Kristus. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Anak domba di tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan dan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara senang ya digembalakan oleh anak domba Allah. Saudara, ini berbicara tentang kehidupan kekal. Saudara berhasil digembalakan di bumi. Saudara akan digembalakan di surga. Saudara tidak berhasil digembalakan di bumi. Saudara tidak pernah akan menjadikan Dia sebagai gembalamu di bumi maupun di kehidupan yang nyata. Saudara, digembalakan di bumi. Saya merasakan susahnya setengah ampun deh saudara mau menggembalakan jiwa-jiwa yang ada di bumi ini. Susah-susah gampang. Kita memperkatakan firman, mereka bawa ke perasaan. Kita memperkatakan firman, mereka responnya dengan perasaan. Wah nggak bisa bu, saya tuh nggak mampu, saya tuh begini-begini. Saudara mau berpusat kepada bapermu itu, saudara mau berpusat kepada perasaanmu, saudara tidak akan mengalami Kristus. Saudara tidak sedang mengembalakan. Kalau saudara berpegang, dan saya kalau melayani suami istri saya bilang, kalau kamu berpegang pada kebenaran dirimu sendiri, kamu berpegang pada kebenaran dirimu sendiri, jangan mimpi bisa mendengar suara Tuhan. Jika saudara tidak mendengar suara Tuhan, jangan mimpi saudara dikatakan bahwa saudara digembalakan. Jadi saudara kalau bilang kita akan digembalakan oleh anak domba Allah di kehidupan kekal, praktek dulu saudara di kehidupan nyata. Saudara digembalakan oleh gembala, lari. Saudara digembalakan dengan nasihat firman Tuhan, saudara pakai pikiran sendiri. Bertobat saudara. Saudara tidak akan mungkin menjadi orang-orang yang melupakan kelompok yang diluputkan dari kesusahan besar. Dua kelompok ini, Israel yang suci seperti perawan dan menerapkan hukum Taurat, hukum Allah, hukum Yahweh. Tetapi anak-anak Tuhan adalah kelompok orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, yang berdiri di hadapan tahta anak domba memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka yang dicuci jubahnya dengan darah anak domba Allah yang digembalakan. Ini adalah kelompok yang betul-betul melayani Dia siang dan malam karena diluputkan dari segala yang jahat. Nah saudara, dua kelompok ini, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Materai melambangkan apa? Kepemilikan saudara. Apa yang harus ada di dalam materai? Nama pembuat materai, daerah kekuasaannya, jabatan dari pembuat materai, Yahweh Allah yang hidup. Siapa saja yang dimeteraikan oleh Allah berarti ia telah diakui sebagai miliknya oleh karena ia bertahan sampai akhir, memiliki tabiat Allah dan seperti anak domba. Bertahan sampai akhir saudara. Bayangkan bertahan sampai akhir. Tapi itu tidak ada yang mustahil. Karena apa? Bertahan itu dengan kemampuan Tuhan. Dengan minyak dan anggur, dengan urapan dan sukacita dari Tuhan. Tapi ini berbicara tentang Israel. Berbicara tentang bagaimana mereka memenuhi hukum-hukum Allah. Sesuai dengan Taurat. Dan orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel, saudara, mereka memiliki materai Allah akan terbebas dari bencana malapetaka yang dicurahkan Allah melalui keempat malaikat. Setan juga punya materai sendiri, ada di dalam kitab Wahyu 13. Tanda ini dikenal dengan tanda binatang dengan lambang 666. Kenapa 666? Di dahi itu melambangkan pikiran. Tabiat itu dimulai dari pikiran. Dari pikiran turun ke hati, turun kepada perbuatan. Kelompok yang kedua, orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Siapakah mereka? Mereka mengenakan jubah putih dan memegang daun palem. Daun palem melambangkan kesukaan dan kemenangan. Mereka mengakui Tuhan dan anak domba telah menebus mereka. Orang banyak ini bergabung dengan semua malaikat, 4 makhluk dan 24 tua-tua memuji dan menyembah Allah. Kesimpulan, akan ada dua kelompok yang masuk dalam kerajaan sorga. Yang masih hidup waktu Yesus datang, yang sudah mati dan dibangkitkan waktu Yesus datang. 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga 17. Yang masih hidup dan yang sudah mati dalam Tuhan akan sama-sama mendapatkan tubuh kekal dan sama-sama diangkat ke surga. Dan dua kelompok ini berbicara tentang yang masih hidup waktu Yesus datang, yang sudah mati dan dibangkitkan waktu Yesus datang. Berbicara tentang juga Israel rohani dan Israel jasmani yang dimeteraikan. Paham ya saudara? Yang dimeteraikan. Makanya jadilah orang-orang yang termaterai oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus, dan dimateraikan oleh darah anak domba, yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Saya akan tutup dengan ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup
Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Barang siapa percaya, hendaklah ia mendengar dengan telinga rohani. Saudara, jangan baper mengikuti Tuhan. Jangan berpusat kepada kenyamanan, tetapi berpusat kepada salib Kristus. Salib Kristus tidak berbicara kenyamanan. Salib Kristus berbicara tentang damai sejahtera. Berbahagialah jika engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Dan firman Tuhan katakan, kita dipanggil tidak untuk percaya saja, tetapi menderita bersama dengan Kristus. Penderitaan yang badani yang kita terima sekarang ini akan mengerjakan sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Yesus telah mati bagi kita, saudara. Supaya kita yang hidup, jangan lagi hidup untuk dirinya sendiri. Hidup untuk Tuhan. Hidup untuk keluarga. Hidup untuk anak-anak. Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Marilah kita memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kesusahan besar yang sudah terjadi, sedang terjadi, sementara mencapai puncaknya dan sementara terjadi. Biarlah kami diluputkan dari kesusahan besar itu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang tidak disesatkan, yang tidak dikuasai oleh krisis penyesatan, krisis ekonomi, krisis sakit penyakit, dan juga krisis kesehatan Tuhan, krisis damai sejahtera. Tuhan Yesus, tolong kami menjadi orang-orang yang percaya, bukan sekedar percaya tapi dimeteraikan oleh darah Kristus dan setia menantikan Tuhan. Orang-orang yang jubahnya dibasuh oleh darah anak domba Allah. Artinya, setiap hari kami percaya bahwa kuasa penyucian pengudusan Tuhan lahir dari pengorbanan salib Kristus. Bapak, kami berdoa untuk keluarga-keluarga muda, rumah-rumah tangga yang tidak tahan dengan penderitaan, yang tidak tahan dengan goncangan. Kiranya ada minyak, ada anggur yang baru dalam rumah tangga mereka. Cinta sukacita yang baru dan juga pengurapan pengudusan yang baru. Ajar anak-anak muda ini untuk bertahan dalam rumah-rumah tangga muda mereka, Bapak. Kami rindu ketika mereka belajar pikul salib, mereka belajar berharap kepada Tuhan, mereka tidak berpusat pada perasaan yang disenangkan. Kami berdoa mereka dimenangkan di dalam Tuhan. Bapak, kami berdoa, kami adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, sebab Engkau berkata, inilah anak-anak yang kukasihi, padanya lah aku berkenan, karena kami menanti-nantikan Tuhan, dan kami membasuh jubah kami yang putih oleh darah anak domba Allah yang kudus. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sambut hari ini dengan ucapan syukur dan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Tetap setia saudara. Hidup bagi Kristus. Maka Yesus akan membangkitkan kita pada kedatangan yang kedua kalinya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.